Three, two, one. Selamat malam, perkenalkan nama saya Lady Novelin Sofiani Pasaribu. Saya dari Tikes Murni Teguh Medan, program studi S1 Ilmu Keperawatan semester 4. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama abangnya siapa? Perkenalkan, nama saya Ferdi, umur 20 tahun. Baik, kita di sini akan melakukan sedikit edukasi tentang pencegahan HIV. Kalau boleh tahu, apa abangnya tahu apa itu HIV? Ya, sepengetahuan saya, HIV ini adalah penyakit menular. Benar, untuk HIV memang penyakit menular. Untuk lebih spesifiknya, HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini secara spesifik menyerang sel CD4 yang menjadi bagian penting dalam perlawanan infeksi. Hilangnya sel CD4 akan melemahkan fungsi sistem imun tubuh manusia secara drastis. Akibatnya HIV akan membuat tubuh kita rentan mengalami berbagai penyakit infeksi dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan patogen merugikan lainnya. Seringkali dikira sebagai satu kesatuan, HIV dan AIDS adalah kondisi berbeda. Meski begitu, keduanya memang saling berhubungan. AIDS atau kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Ya, kalau boleh tahu, tanda dan gejala HIV ini apa aja sih? Untuk tanda dan gejala penyakit HIV, infeksi penyakit ini pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas di awal masa infeksi. Kebanyakan tidak menunjukkan tanda dan gejala khas dan beberapa tahun pertama saat terinfeksi. Jika memang mengalami gejala, kemungkinan gangguan yang dirasakan tidak begitu berat. Gejala yang muncul kerap disalahpahami sebagai penyakit lain yang lebih umum. Gejala awal penyakit HIV umumnya mirip dengan infeksi virus lainnya, yaitu demam HIV, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan berat badan secara perlahan, pembengkakan kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, pangkal paha. Infeksi virus umumnya memakan waktu sekitar 2-15 tahun hingga menimbulkan gejala. Infeksi virus ini memang tidak akan langsung merusak organ tubuh. Virus tersebut perlahan menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan secara bertahap sampai kemudian tubuh menjadi rentan diserang penyakit terutama infeksi. Jika infeksi virus HIV dibiarkan berkembang, kondisi ini bisa berubah semakin parah menjadi AIDS. Gejala penyakit AIDS yang dapat muncul yaitu sariawan yang ditandai dengan adanya lapisan keputihan dan tebal pada lidah atau mulut. Yang kedua, infeksi jamur vagina yang parah atau berulang. Penyakit radang panggul kronis, infeksi parah dan sering mengalami kelelahan ekstrim yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, mungkin muncul bersamaan dengan sakit kepala atau pusing. Turunnya berat badan lebih dari 5 kilo yang bukan disebabkan karena olahraga atau diet, lebih mudah mengalami memar, diare yang lebih sering demam dan berkeringat di malam hari, pembengkakan atau mengerasnya kelenjar getah bening yang terletak di tenggorokan, ketiak atau pangkal paha. Batuk kering yang terus-menerus, sering mengalami sesak napas, perdarahan pada kulit, mulut, hidung, anus, atau vagina tanpa penyebab yang pasti, ruam kulit yang lebih sering atau tidak biasa, dan banyak gejala lainnya. Tetapi kondisi tubuh masing-masing orang berbeda. Setiap orang mungkin menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Ada juga yang sudah terinfeksi, tetapi masih terlihat sehat, bugar, dan bisa berkegiatan normal selayaknya orang yang sehat lainnya. Meski begitu, masih dapat menularkan virus HIV ke orang lain. Kita dapat mengetahui secara pasti apakah benar terjangkit penyakit HIV atau AIDS sampai melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh. Dan untuk penularannya ada beberapa macam. Yang pertama, hubungan seksual. Kedua, menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Ketiga, pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terkontaminasi dengan HIV. Yang keempat, menggunakan peralatan tato termasuk tinta, tindik yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang yang terkena HIV. Selanjutnya, memiliki penyakit menular seksual lainnya seperti klamidia atau jenor, virus HIV akan sangat mudah masuk pada sistem kekebalan tubuh dan lemah. Ibu hamil pengidap HIV dapat menularkan virus aktif kepada bayinya sebelum atau selama kelahiran, dan banyak lagi penularan lainnya. Ya, jadi HIV ini sendiri
bisa disembuhkan atau tidak ya? Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menghilangkan sepenuhnya infeksi virus HIV dari dalam tubuh. Namun, gejala penyakit bisa dikendalikan dari sistem imun yang bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Namun, terapi ARV tidak dapat membasmi virus seluruhnya, tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Ya seperti yang dikatakan tadi, kalau penyakit HIV ini belum ditemukan obatnya untuk menyembuhkan secara keseluruhan. Lalu apakah ada cara atau pencegahan agar orang-orang dapat terhindar dari HIV tersebut? Untuk menghindari penularan HIV, dikenal konsep A, B, C, dan E, di mana A atau abstinence artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B, be faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. C atau kondom artinya cegah penularan HIV menggunakan hubungan seksual dengan menggunakan pengaman. D, drug no artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan terakhir, E-education artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan lainnya. Untuk sampai di sini, apa abangnya paham mengenai HIV, penularan, pengobatan, dan pencegahannya? Ya, sedikit bisa dipahami. Untuk pencegahannya bisa kita terapkan. Bisa, mungkin bisa. Terima kasih untuk Abang Ferdi telah mau meluangkan waktu untuk melakukan sedikit edukasi tentang pencegahan HIV. Terima kasih.